Di dunia sepak bola modern, kita semua tahu, kepindahan pemain itu biasanya soal duit dan kesempatan. Tapi gimana kalau ada satu transfer yang benar-benar melawan semua logika bisnis? Sebuah langkah yang baru masuk akal kalau kita tahu ada sebuah janji di baliknya. Nah, yuk kita bedah kisah Sandy Walsh ini. Jadi awal tahun ini, para penggemar sepak bola Indonesia tuh dibuat kaget. Sandy Walsh, bek andalan timnas kita yang lagi bagus-bagusnya main di Liga Utama Belgia bareng KV Mechelen, tiba-tiba ngumumin pindah ke Yokohama F. Marinos di Jepang. Jelas, ini bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Nah ini dia nih misteri utamanya. Kalau dipikir-pikir secara bisnis, langkah ini aneh banget. Kontraknya tinggal 6 bulan lagi harusnya kan dia bisa sabar sedikit, tunggu jadi pemain gratisan, terus bisa dapat bonus gede buat kantong sendiri, jauh lebih untung jadinya. Jadi, kenapa buru-buru? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Buat nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit ke belakang, ke salah satu momen paling berat dalam hidup Sandy Walsh. Karena semua ini berawal dari sebuah krisis personal yang hampir mengakhiri segalanya. Momen krusialnya itu terjadi di tahun 2020. Lihat deh timeline ini. Di tengah-tengah pandemi, kontrak Sandy diputus. Selama 4 bulan, dia benar-benar nggak punya klub, nganggur, dan bahkan udah kepikiran buat gantung sepatu alias pensiun dini. Terus, di saat yang paling genting, datanglah KV Mechelen. Mereka bukan cuma kasih kontrak, mereka itu literally nyelamatin karirnya. Dan Sandy, dia nggak pernah lupa sama kesempatan itu. Dia bayar kepercayaan klub dengan loyalitas penuh di lapangan. Main 133 kali, jadi pemain serba bisa yang siap dipasang di posisi mana aja buat tim. Hubungan mereka itu bukan cuma soal kerja, tapi udah jadi ikatan batin yang dalam, yang dibangun di atas rasa terima kasih. Di permukaan, hubungan mereka kelihatannya baik-baik aja kan. Tapi, di balik layar, klub yang nyelamatin karir Sandy itu ternyata lagi dalam bahaya besar. Ada krisis parah yang gak banyak orang tahu. Coba lihat angka ini. Menurut laporan klub, KV Mechelen itu rugi lebih dari 11 juta euro. Kalau dirupiahin, itu sekitar 185 miliar rupiah. Buat klub seukuran Mechelen, angka segitu tuh udah diambang kebangkrutan. Situasinya makin parah lagi. Selain rugi operasional, klub juga punya utang pajak sebesar 4,6 juta euro dari kasus lama. Dan yang paling berat, denda ini nggak bisa dicicil, harus lunas. Artinya, klub butuh uang tunai secepatnya, atau lisensi mereka bisa-bisa dicabut. Nah, disinilah, di tengah situasi genting klub, transfer aneh Sandy Walsh tadi mulai kelihatan masuk akal. Ini ternyata bukan soal bisnis, ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Jadi, intinya begini, Sandy itu ada di persimpangan jalan. Dia bisa pilih jalan yang gampang, yang nguntungin diri sendiri, tunggu kontrak habis, pindah gratis, dapat bonus gede. Atau, dia bisa ambil jalan kesetiaan, pindah sekarang juga supaya klub yang pernah nyelamatin dia bisa dapat duit transfer buat bertahan hidup. Apa yang dia lakukan itu, ya ini definisi bales budi banget kan? Sebuah konsep yang kita di Indonesia paham betul. Utang budi itu harus dibayar. Sandy nggak pernah lupa kalau Mechelen udah nyelamatin karirnya. Sekarang giliran dia yang nyelamatin klubnya. Terus gimana pengorbanan ini ngebantu? Prosesnya simple. Sandy setuju pindah ke Yokohama. Hasilnya, Mechelen langsung dapat duit transfer sekitar 2 juta euro. Dana segar ini jadi kayak napas buatan yang penting banget buat klub biar nggak tenggelam. Tapi ceritanya nggak cuma soal pengorbanan loh. Yang menarik, tindakan balas budi ini ternyata sejalan banget sama ambisi pribadi dan keluarganya yang udah lama dia simpan. Yuk kita lihat gimana semua ini nyambung. Ternyata, jauh sebelum transfer ini kejadian, Sandy udah sering ngomong kalau dia tertarik main di Asia. Di salah satu wawancara awal tahun, dia bahkan secara spesifik nyebut Liga Jepang dan Korea sebagai tujuan impiannya. Jadi ini bukan keputusan yang ujuk-ujuk. Agennya pun mengamini hal ini. Dia bilang kalau pindah ke Yokohama itu adalah mimpi yang jadi kenyataan buat Sandy. Jadi, di satu sisi dia berkorban buat klubnya, tapi di sisi lain, dia juga lagi mewujudkan impiannya sendiri. Wah, skenario yang pas banget ya. Karakter dan nilai-nilai kayak gini juga kelihatan jelas di perjalanannya yang panjang dan berliku buat ngebela timnas Indonesia. Prosesnya gak gampang loh, dimulai dari sebuah DM Instagram di tahun 2017. Dia harus ngelewatin proses naturalisasi yang lama banget sebelum akhirnya sah jadi WNI di November 2022 dan baru debut hampir setahun setelahnya. Ini nunjukin komitmen dia yang luar biasa. Dan inilah intinya.
kompas moral di balik semua keputusan besarnya. Sebuah janji ke almarhum kakeknya yang dari Surabaya. Pesan inilah yang selalu dia pegang teguh. Mulai dari milih ngebela Indonesia sampai soal loyalitasnya ke klub yang pernah memberinya harapan. Kisah Sandy Walsh ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Di zaman sepak bola yang serba duit, keputusannya ngingetin kita lagi kalau nilai-nilai kayak loyalitas, rasa terima kasih, dan nepatin janji itu kadang-kadang jauh lebih berharga dari bonus transfer manapun. Sebuah pengingat yang indah tentang sisi manusiawi dari olahraga yang kita cintai ini.